Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari hasil ujian saya pada mata kuliah Information System Project Management. Nah, di sini ada kasus toko elektronik retail yang ingin mengubah strateginya dalam mengembangkan platform belanja online. Nah, untuk pertanyaan pertama, di sini kita mengidentifikasi apa saja risiko-risiko yang ada. Nah, dari situ kita akan menetapkan bagaimana cara untuk mengelola setiap risiko tersebut. Nah, di sini ada 5 risiko, 5 kerangka risiko yang ada. Yang pertama itu kinerja rendah, itu terkait terhadap implementasi manajemen proyek, di mana kinerja yang diharapkan tidak sesuai. Nah, ini biasanya adanya miskomunikasi. Nah, untuk menangani risiko ini perlu didesain dengan cermat bagaimana komunikasi yang baik antar anggota tim. Kemudian risiko pasar, ini terkait penutupan proyek ketika produknya ini akan disebarkan ke masyarakat luas. Nah, untuk manajemen risikonya ini diperlukan riset yang matang untuk memantau kondisi yang ada di masyarakat. Nah, kemudian risiko operasional, ini terkait pemantauan manajemen proyek, di mana terkadang terjadi perubahan secara tiba-tiba karena perubahan prosedur dari perusahaan. Nah, oleh karena itu, untuk menghindari perubahan yang tiba-tiba ini, diperlukan pelatihan sumber daya manusia yang matang. Nah, kemudian ada alokasi sumber daya yang tidak efisien. Untuk menghindarinya diperlukan perencanaan alokasi dana yang matang sebelum pembangunan proyek tersebut dilakukan. Dan yang terakhir itu ada tujuan yang tidak jelas atau tujuan yang tidak ditentukan. Ini berkaitan pada awal proyek. Nah, untuk mencegah risiko ini pada awal proyek, sebenarnya itu harus merancang tujuan proyek yang jelas, terperinci, dan mudah dipahami, agar juga dapat dikomunikasikan secara jelas kepada pemangku kepentingan yang ada. Nah, kemudian untuk nomor 2, di sini bagaimana kita mengelola alokasi dana yang ada. Nah, terlihat pada tabel-tabel yang ada di sini, anggaran proyeknya secara keseluruhan ada 5 juta. Nah, kita lihat dari bulan 1 ini, nilai yang diperoleh proyek tidak mencapai nilai yang direncanakan. Sebanyak 100 dolar itu kurang, memang kerugiannya tidak terlalu besar. Namun pada bulan kedua di sini kita lihat memperoleh momen profit sebesar 150.000 dolar. Karena juga memang biaya yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Nah, kemudian untuk 3 dan 4 itu masih belum lengkap karena masih direncanakan atau ada perkiraan biaya yang akan digunakan. Nah, untuk langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan kelancaran hingga akhir bulan tersebut nanti, seperti mengukur kinerja secara berkala, mengkomunikasikan apa yang diharapkan dari tim proyek. Kemudian ada perencanaan yang cermat, mempersiapkan tujuan proyek dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian terus menilai atau memantau kinerja proyek, dan harus ada motivasi atau hubungan yang baik antara pemimpin manajemen dengan para pekerja dalam tim proyek. Selanjutnya nomor 3. Di sini ada membahas tentang kualitas proyek. Nah, itu ada metrik kualitas. Di sini menggambarkan karakteristik proyek yang berfokus pada penggambaran atribut dalam proyek. Quality control itu ada verifikasi. Ini berkaitan dengan evaluasi. Kemudian ada juga validasi. Ini untuk memantau kualitas proyek, bertujuan menunjukkan apakah suatu sistem memenuhi serangkaian persyaratan proyek atau tidak. Nah, untuk mengembangkan rencana manajemen yang mutu tersebut, ada 4 langkah yang harus diambil berdasarkan hasil analisis saya. Itu ada pengembangan perencanaan. Di sini manajer proyek harus mengidentifikasi sasaran mutunya untuk menjamin sasaran. Kemudian ada rencana implementasi, di mana manajer proyek melakukan tinjauan teknis dan verifikasi, melakukan pemeriksaan kualitas. Dan yang terakhir itu ada tindakan korektif. Dan yang terakhir itu nomor 4 itu adalah close project atau phase process. Nah, di sini ada checklist yang sudah yang ada di gambaran dalam proyek yang saya rancangkan. Nah, berikut adalah penjelasan yang ada dalam close project yang berdasarkan hasil analisis saya terhadap kasus tersebut. Mungkin sekian penjelasan dari jawaban saya. Terima kasih.